Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami di sini selaku kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai akuntansi keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Kelompok 8 ini terdiri dari Lazuardi Imani, NIM 047, Aninda Rahayu, NIM 092, Bertalia Permata Putri, NIM 440, dan Dona Barsari, NIM 441. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Lazuardi Imani dengan NIM 047 dan di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama yaitu eh, definisi pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai proses memikirkan, mengelola, dan memecahkan masalah. Dalam organisasi, pengambilan keputusan merupakan proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang akan berdampak di masa depan. Pengambilan keputusan telah disamakan dengan proses berpikir, mengelola, dan proses pemecahan masalah. Oleh karena itu, beberapa definisi yang ada masing-masing digunakan untuk tujuan tertentu. Dalam pengaturan organisasi, pengambilan keputusan biasanya didefinisikan sebagai proses memilih dari antara program alternatif tindakan yang mempengaruhi masa depan. Dan berikut merupakan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah dan atas suatu peluang. Langkah ini berupa suatu respon terhadap suatu kejadian yang problematis, suatu ancaman, atau suatu peluang. Untuk mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang, para pengambil keputusan memerlukan informasi mengenai lingkungan, keuangan, dan juga operasi. Yang kedua adalah pencarian atas tindakan alternatif dan kuantitatif atas konsekuensinya. Dalam tahap ini, sebabnya mungkin alternatif yang praktis didefinisikan dan dievaluasi. Pencarian seiring dimulai dengan melihat masalah sama yang terjadi di masa lalu dan tindakan yang dipilih pada saat itu. Yang ketiga adalah pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Tahap ini merupakan tahap paling penting dalam pengambilan keputusan, karena memilih satu dari beberapa alternatif dengan lebih didasarkan pada pertimbangan politik dan psikologis dibandingkan pada fakta-fakta ekonomi. Dan yang terakhir adalah penerapan dan tindakan lanjut atas pemilihan suatu keputusan. Dan kesuksesan atau kegagalan dari keputusan akhir bergantung pada efisiensi dari penerapannya. Apabila orang-orang yang menguasai sumber daya organisasi benar-benar berkomitmen untuk melaksanakannya, maka penerapan tersebut akan berhasil. Materi yang kedua adalah mengenai motif kesadaran. Motif kesadaran sangat penting dalam proses pengambilan keputusan karena merupakan sumber dari proses berpikir. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran, yaitu yang pertama, keinginan akan kestabilan atau kepastian. Keinginan akan kestabilan menegaskan adanya kemampuan untuk memprediksikan. Hal ini akan memenuhi keinginan individu untuk membangun bagian-bagian konsep sesuai satu sama lain secara konsisten. Motif ini mengaktifkan baik pikiran sadar maupun bawah sadar untuk menghindari ketidakstabilan, ketidakjelasan, atau ketidakpastian informasi. Dan yang kedua adalah keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Motif kompleksitas menimbulkan keinginan akan suatu stimulus dan eksplorasi serta mengaktifkan sadar dan bawah sadar untuk mencari data baru dari ingatan atau lingkungan, kemudian menyeimbangkannya dan mengaturnya dengan motif. Selanjutnya, dua faktor penting dari proses pengambilan keputusan adalah kompleksitas dan prediksinya. Pasti atau tidak pasti. Dengan menggunakan dimensi-dimensi kompleksitas dan kemampuan untuk membuat prediksi, para ahli psikologi telah mengembangkan 4 jenis model keputusan. Yang pertama adalah model keputusan yang diprogram secara sederhana, kedua ada model keputusan yang tidak diprogram secara sederhana, yang ketiga ada model keputusan yang diprogram secara kompleks, dan yang keempat ada model keputusan yang tidak diprogram secara kompleks. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis dari model proses.
Motif-motif yang berada di belakang sebuah keputusan bersifat kompleks. 3 model utama dalam pengambilan keputusan berusaha untuk mengidentifikasi motif dari seorang pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Model-model tersebut adalah model ekonomi, model sosial, dan model keputusan Simon. Model ekonomi, yaitu model tradisional ini mengasumsikan bahwa seluruh kegiatan dan keputusan manusia adalah rasional sempurna dan dalam suatu organisasi terdapat konsistensi antara beragam motif dan tujuan. Keputusan tidak bergantung pada preferensi pribadi, melainkan didikte oleh tujuan organisasi yang kompeten. Yang kedua adalah model sosial. Model ini kebalikan dari model ekonomi, karena model ini mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya adalah irasional dan keputusan yang dihasilkan didasarkan pada interaksi sosial. Dan yang ketiga adalah model kepuasan Simon. Model ini lebih berguna dan praktis karena didasarkan pada konsep Simon tentang manusia administratif yang memandang manusia sebagai makhluk yang rasional dan memiliki kemampuan untuk berpikir, mengolah informasi, membuat pilihan, dan belajar. Materi selanjutnya adalah cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Berikut merupakan tinjauan atas suatu bukti penting yang akan memberikan penjelasan yang lebih akurat tentang bagaimana sebenarnya kebanyakan keputusan dalam organisasi diambil. Yang pertama adalah rasional terbatas, yaitu salah satu aspek yang menarik dari konsep rasional terbatas adalah membuat urutan pertimbangan beberapa alternatif. Pengurutan alternatif tersebut sangat penting dalam menentukan alternatif yang dipilih. Jika pengambil keputusan sedang melakukan optimasi, semua alternatif akhirnya akan dicantumkan dalam hierarki urutan preferensi. Yang kedua adalah intuisi. Pengambilan keputusan intuitif merupakan suatu proses tidak sadar yang diciptakan dari pengalaman tersaring. Intuisi ini tidak harus berjalan secara independen dari analisis rasional. Lebih tepatnya, keduanya saling melengkapi. Yang ketiga adalah identifikasi masalah. Masalah-masalah yang tampak cenderung memiliki kemungkinan terpilih yang lebih tinggi dibandingkan dengan masalah-masalah yang penting. Pernyataan ini setidaknya didasarkan pada 2 alasan. Pertama, mudah untuk mengenali masalah-masalah tampak. Yang kedua, perlu diingat bahwa semua orang menaruh perhatian yang besar terhadap pengambilan keputusan pada organisasi. Yang keempat adalah membuat pilihan. Untuk menghindari informasi yang terlalu padat, para pengambil keputusan mengandalkan heuristik atau jalan pintas penilaian dalam pengambilan keputusan. Terdapat 2 kategori dalam heuristik, yaitu ketersediaan dan keterwakilan. Yang kelima adalah perbedaan individual pada gaya pengambilan keputusan. Model ini dirancang untuk digunakan oleh para manajer dan untuk mengaspirasikan para manajer, tetapi kerangka kerja umumnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan individual apa saja. Fondasi dasar yang menjadi modal adalah pengakuan bahwa orang itu berbeda-beda. Pertama adalah cara berpikir, ada orang yang logis dan rasional, yang mengolah informasi secara serial, dan ada orang yang intuitif dan kreatif yang memahami sesuatu secara keseluruhan. Kedua adalah toleransi pribadi terhadap ambiguitas yang dapat dibedakan menjadi gaya direktif, analitis, dan konseptual, serta gaya perilaku. Dan yang terakhir adalah keterbatasan organisasi. Organisasi itu sendiri merupakan penghambat bagi para pengambil keputusan. Para manajer, misalnya, membentuk keputusan-keputusan yang mencerminkan sistem penilaian kinerja dan pemberian imbalan untuk mematuhi peraturan-peraturan formal dan untuk memenuhi batas waktu yang ditetapkan organisasi. Keputusan-keputusan yang lalu juga merupakan presiden yang memaksa diambilnya keputusan saat ini. Baik, sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Aninda Rahayu, NIM 2018-310092. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi keperilakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama ada perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Suatu perusahaan dapat dianggap sebagai satu unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Masalah keputusan yang dihadapi suatu perusahaan begitu banyak dan kompleks. Masalah tersebut seringkali melibatkan lebih dari satu departemen atas aktivitas. Keputusan yang rutin atau berulang muncul secara reguler, sedangkan keputusan lain biasanya bersifat unik dan tidak berulang. Nah, Cyber dan March menggambarkan 4 konsep dasar relasional sebagai inti dari pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama ada resolusi semu dari konflik. Nah, suatu organisasi adalah
koalisi dari individu-individu dengan tujuan yang berbeda yang seringkali menimbulkan konflik. Karena pengambilan keputusan melibatkan pemilihan atas satu alternatif yang sesuai dengan tujuan dan harapan secara keseluruhan, maka diperlukan satu prosedur untuk menyelesaikan konflik tujuan. Nah, teori keputusan klasik mengasumsikan bahwa konflik dapat diselesaikan dengan menggunakan rasionalitas lokal, aturan-aturan pengambilan keputusan yang dapat diterima, dan perhatian secara berurutan pada tujuan. Rasionalitas lokal dicapai dengan membagi masalah pengambilan keputusan itu ke dalam sub-sub masalah dan dengan menyerahkannya kepada sub-sub organisasi untuk diselesaikan. Dengan demikian, masalah yang kompleks dan saling berhubungan diperkecil sehingga menjadi sejumlah masalah yang sederhana. Lalu yang kedua, menghindari ketidakpastian. Ketika mengambil keputusan, organisasi secara terus-menerus akan dihantui oleh ketidakpastian dalam lingkungan internal maupun eksternalnya. Oleh karena itu, tidak heran bahwa teori pengambilan keputusan modern telah mendedikasikan banyak dari usahanya untuk masalah-masalah pengambilan keputusan dalam resiko dan ketidakpastian. Solusi yang ditawarkan sebagai besar bersifat kuantitatif dan melibatkan prosedur pengambilan keputusan secara statistik guna mendapatkan angka ekuivalen dari kepastian atau misalnya nilai yang diharapkan dan sebagainya. Lalu yang ketiga, pencarian masalah. Elemen yang paling penting dalam proses pengambilan keputusan adalah pencarian akan tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Cyber dan March mengembangkan satu teori pencarian organisasional untuk melengkapi konsep-konsep pengambilan keputusan. Mereka menggunakan istilah pencarian masalah dan mendefinisikannya sebagai proses menemukan suatu solusi atas suatu masalah tertentu atau sebagai suatu cara untuk bereaksi terhadap suatu peluang. Nah, pencariannya diarahkan kepada satu tujuan khusus. Tujuan tersebut bukanlah rasa ingin tahu yang acak maupun pencarian untuk memperoleh pemahaman semata-mata, melainkan untuk mencari solusi masalah yang dihadapi. Lalu yang terakhir, pembelajaran organisasi. Walaupun organisasi tidak mengalami proses pembelajaran seperti yang dialami oleh individu, organisasi memperlihatkan perilaku adaptif dari karyawannya. Mereka belajar untuk mengurusi bagian tertentu dari lingkungan tersebut dan bukan bagian lainnya, atau untuk menggunakan suatu kriteria dan mengabaikan kriteria lainnya. Ketika pendekatan pencarian tertentu menemukan solusi yang layak untuk suatu masalah, organisasi kemungkinan besar akan mengulangi pendekatan yang sama dalam memecahkan masalah yang serupa di masa depan. Hal yang sama berlaku untuk urutan yang mempertimbangkan alternatif. Hal tersebut juga akan berubah ketika organisasi mengalami kegagalan dengan preferensi tertentu. Lalu selanjutnya ada manusia, para pengambil keputusan organisasional. Penting untuk diingat bahwa manusia dan bukannya organisasi yang mengenali dan mendefinisikan masalah atau peluang dan yang mencari tindakan alternatif. Manusialah yang memiliki kriteria pengambilan keputusan, memilih alternatif yang optimal, dan menerapkannya. Lingkungan organisasi di mana manusia digunakan bergantung pada jenis dari masalah pengambilan keputusan atau peluang yang dihadapi. Masalah pengambilan keputusan berkisar dari yang sederhana sampai yang rumit. Masalah dianggap rumit jika tidak didefinisikan dengan baik dan tidak terstruktur atau jika proses pencarian untuk suatu solusi itu sendiri kompleks. Manusia bergantung pada jenis-jenis pengambilan keputusan terhadap suatu masalah atau peluang yang ditemui. Masalah-masalah keputusan bervariasi dari yang sederhana hingga yang kompleks. Masalah sederhana yang ditemukan sehari-hari kemungkinan besar akan diselesaikan oleh seorang individu yang melalui posisinya memiliki pelatihan dan keahlian khusus dalam bidang masalah tersebut. Untuk keputusan yang berulang dan rutin, organisasi kemungkinan besar akan menggunakan aturan-aturan pengambilan keputusan
atau prosedur operasi standar yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan. Manusia merupakan makhluk yang rasional karena mereka memiliki kapasitas untuk berpikir, memilih, dan belajar. Akan tetapi rasionalitas manusia sangat terbatas karena mereka hampir tidak pernah memperoleh informasi yang penuh dan hanya mampu memproses informasi yang tersedia secara berurutan. Ada batasan pengambilan keputusan secara rasional dari individu bervariasi. Yang pertama ada lingkup pengetahuan yang tersedia dalam kaitannya dengan seluruh alternatif yang mungkin dan konsekuensinya. Yang kedua ada gaya kognitif mereka, misalnya kemampuan untuk berpikir secara kritis dan analitis, ketergantungan pada orang lain, kemampuan asosiatif, dan sebagainya. Nah, dengan asumsi bahwa tidak ada satupun gaya kognitif yang unggul karena dalam situasi masalah tertentu lebih dari satu pendekatan dapat mengarah pada hasil yang diinginkan. Yang ketiga, struktur nilai mereka yang berubah. Dan yang terakhir, tendensi mereka yang lebih cenderung untuk memuaskan daripada untuk melakukan optimalisasi. Lalu ada peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecah masalah. Yang pertama ada fenomena pemikiran kelompok. Nah, pemikiran kelompok menggambarkan situasi di mana tekanan untuk mematuhi mencegah anggota-anggota kelompok individual untuk mempresentasikan ide atau pandangan yang tidak populer. Hal ini mencegah kelompok tersebut sehingga tidak dapat dengan objektif menilai pandangan yang tidak biasa atau pandangan minoritas. Individu yang memiliki pandangan yang berbeda dari mayoritas yang dominan berada dalam tekanan untuk menyembunyikan atau memodifikasi keyakinan dan perasaan mereka yang sebenarnya. Lalu selanjutnya ada fenomena pergeseran yang berisiko atau dampak diskusi kelompok. Fenomena pergeseran yang berisiko atau dampak diskusi kelompok merupakan produk sampingan dari interaksi manusia. Hal ini dicirikan oleh kelompok yang lebih memilih alternatif yang lebih agresif dan berisiko dibanding dengan apa yang mungkin dilakukan oleh individu-individu jika mereka bertindak sendirian. Dan yang terakhir, kesatuan kelompok. Nah, kesatuan kelompok didefinisikan sebagai tingkat di mana anggota-anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. Kelompok dengan tingkat kesatuan yang kuat pada umumnya lebih efektif dalam situasi pengambilan keputusan dibandingkan dengan kelompok di mana terdapat banyak konflik internal dan kurangnya semangat kerja sama di antara para anggotanya. Tingkat kesatuan kelompok dipengaruhi oleh jumlah waktu yang dihabiskan bersama oleh para anggota kelompok, tingkat kesulitan dari penerimaan anggota baru ke dalam kelompok, ukuran kelompok, ancaman eksternal yang mungkin, dan sejarah keberhasilan dan kegagalan kelompok di masa lalu. Semakin besar kesempatan bagi para anggota kelompok untuk bertemu dan berinteraksi satu sama lain, maka lebih besar juga kesempatan bagi anggota untuk menemukan minat yang sama dan menjadi tertarik satu sama lain. Nah, semakin sulit untuk diterima menjadi anggota kelompok tersebut, maka semakin para anggotanya akan menghargai keanggotaan yang mereka miliki. Ada faktor lain yang mengaruhi kesatuan kelompok secara menguntungkan adalah riwayat dari kelompok itu. Sejarah pengambilan keputusan yang sukses menyatukan para anggota dan meningkatkan kesatuan. Sementara kegagalan memiliki dampak yang buruk. Kesatuan suatu kelompok juga akan meningkat ketika kelompok disebut diserang oleh sumber eksternal seperti atasan mereka atau kelompok lain. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Bertalia Purnata Putri dengan NIM 210310440 akan melanjutkan presentasi di mana pada ini adalah bagian mengenai peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan.
Informasi akuntansi sendiri merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan manajemen, dan keputusan manajemen mempengaruhi kejadian atau tindakan di masa depan. Untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi, para akuntan semakin tertarik untuk memahami peranan yang dimainkan oleh akuntansi dalam proses pengambilan keputusan dari seluruh organisasi. Pada bagian ini terdapat 3 subbab, yakni mengenai data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah, yang kedua dampak data akuntansi dalam pengambilan keputusan, dan yang ketiga ialah hipotesis keperilakuan dari dampak akuntansi. Data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah. Jadi, akuntansi juga bisa dapat berfungsi sebagai stimuli dalam mengidentifikasi masalah yang ada. Dapat dilakukan melalui kinerja laporan keuangan. Dari laporan tersebut, kita dapat memberikan informasi kepada manajer apakah mereka gagal atau berhasil dalam mencapai standar atau anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat stimuli atau stimulus sendiri bergantung pada beberapa hal. Yang pertama, bergantung kepada seberapa cepat kondisi lingkungan internal dan eksternal memungkinkan suatu stimuli itu sendiri. Misalnya antara seorang pengusaha dengan seorang manajer dalam perusahaan manufaktur memiliki reaksi yang berbeda dalam menentukan suatu permasalahan, dalam mengidentifikasi suatu permasalahan. Lalu yang kedua, tingkat stimulus juga dapat dipengaruhi oleh kapabilitas manajemen atau para pengambil keputusan dalam mengelola serta menggunakan informasi akuntansi dan mereferensikan preferensi pribadi mereka untuk informasi kualitatif dan kuantitatif. Jadi, preferensi dari para pengambil keputusan atau manajer itu juga mempengaruhi, karena bagi manajer atau pengambil keputusan yang memiliki preferensi mengikuti perasaan, mereka akan jarang untuk mempertimbangkan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, dengan manajer yang preferensi ke data kuantitatif, mereka akan menggunakan atau kemungkinan besar akan memandang informasi akuntansi ini sebagai alat pengarah dalam pengambilan keputusan. Hal ketiga yang mempengaruhi tingkat stimulus ialah besarnya ukuran perusahaan dan tingkat desentralisasinya. Ketika perusahaan itu berskala kecil, di mana pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh seorang manajer saja sebagai pemilik, maka tingkat stimuli yang dapat didapatkan dari informasi akuntansi itu tidak kuat dibandingkan dengan data kasus atau observasi secara langsung. Sedangkan untuk perusahaan yang berskala besar dengan yang tersentralisasi antara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pada perusahaan yang besar seperti itu, maka informasi akuntansi akan menjadi stimulus yang kuat karena digunakan sebagai salah satu alat pengarah perhatiannya. Sedangkan di sisi lain, bagi organisasi atau perusahaan yang terdesentralisasi, dampak besar kecilnya dampak stimuli ini sangat bergantung kepada sistem evaluasi kinerja yang digunakan. Ketika suatu informasi akuntansi digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi masalah atau pengenalan masalah, maka informasi tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan konsekuensi yang dapat dikuantifikasikan atas tindakan alternatif yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Lalu selanjutnya yang kedua ialah dampak data akuntansi kepada pemilihan keputusan. Jadi tidak semua manajer menggunakan data akuntansi untuk menganalisis probabilitas relatif. Dampak yang diberikan oleh informasi akuntansi sendiri dalam pilihan akhir itu sangat bervariasi tergantung sejauh mana informasi akuntansi itu dinilai dapat mengurangi ketidakpastian yang timbul dalam proses pengambilan keputusan. Terdapat 2 elemen yang mempengaruhi gaya yang diberikan pada informasi akuntansi adalah permintaan dan persaingan. Bagi perusahaan yang memiliki sedikit persaingan dan memiliki permintaan yang tidak elastis, akan lebih banyak bergantung pada data biaya yang disediakan oleh sistem akuntansinya ketika mereka ingin membuat keputusan mengenai penentuan harga dan lini produk. Sedangkan di sisi lain,
penggunaan informasi akuntansi, bobot yang diberikan pada informasi akuntansi untuk penentuan keputusan akhir itu juga bergantung pada tingkat akurasi yang diberikan manajemen kepada data akuntansi. Ketika informasi akuntansi sendiri juga memainkan peranan yang sangat penting dalam keputusan jangka pendek dibandingkan keputusan yang melibatkan konsekuensi dalam jangka panjang, karena informasi akuntansi sendiri hanya mencerminkan biaya yang terjadi di masa lalu, sehingga hanya dapat dikaitkan dengan operasi masa sekarang. Sedangkan di sisi lain, para pengambil keputusan juga terkadang lebih memilih informasi eksternal dibandingkan informasi internal, karena informasi eksternal itu langsung tersedia dan tidak begitu mahal, tidak membutuhkan begitu banyak biaya untuk mendapatkannya, dibandingkan dengan data akuntansi yang dikembangkan oleh pihak internal. Di sisi lain, alasan mengapa dampak informasi akuntansi ini kurang begitu digunakan oleh para pengambil keputusan ialah karena dampak dari informasi akuntansi sendiri ialah memiliki keterbatasan di mana mereka tidak bisa mengukur biaya kesempatan. Karena seperti yang sudah saya bilang tadi, akuntansi melaporkan biaya yang terjadi di masa lampau, sementara biaya kesempatan adalah pengorbanan. Sehingga paling tidak data akuntansi dapat menyediakan titik awal untuk menstimulasikan biaya kesempatan. Tidak mengherankan jika dalam suatu situasi di mana biaya kesempatan sangat penting, maka informasi akuntansi itu peranannya menjadi sangat kecil dalam pengambilan keputusan akhir. Lalu yang ketiga ini mengenai hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Jadi selama 2 dekade belakangan ini, para peneliti telah menemukan hipotesis mengenai kondisi informasi akuntansi mengenai pengaruhnya dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi sendiri merupakan salah satu input dalam model pengambilan keputusan. Ketika pengambil keputusan memandang informasi akuntansi tersebut relevan dengan jenis keputusan yang akan diambil, maka informasi tersebut akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, hasil keputusan yang diambil oleh para manajer atau pengambil keputusan. Pandangan para pengambil keputusan atas informasi akuntansi tersebut relevan atau tidak sendiri bergantung kepada persepsi mereka mengenai akuntansi. Beberapa dari mereka memandang bahwa akuntansi ini merupakan sebagai pengukuran yang tidak sempurna karena mereka percaya bahwa ukuran yang ada dalam akuntansi itu belum tentu yang dilaporkan dalam akuntansi sesuai dengan yang ada di lapangan atau secara faktanya. Sehingga karena mungkin sekali terjadi kesalahan atau akurasi yang dalam proses pengukuran pelaporan itu tidak dapat dihindari. Seperti itu. Sebaliknya, ketika informasi tersebut dipandang sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai, maka perbedaan dalam persepsi tadi itu menjadi tidak relevan lagi. Sebagai tujuan ini bisa dikaitkan dengan ketika terdapat penghargaan atau sanksi yang dikaitkan dengan hasilnya itu. Jadi ketika seorang manajer dia dapat janji akan dipromosikan jika dapat memenuhi standar atau goals dari perusahaan, maka manajer itu akan berusaha mencapaikan standar itu melalui pelaporan keuangan itu sehingga dapat dipromosikan seperti itu. Namun laporan yang menghasilkan penghargaan ini sendiri dapat menjadi tujuan jangka pendek bagi para pengambil keputusan dan menjadi lebih penting dibandingkan dengan laba jangka panjang dari pertumbuhan yang sehat yang sebenarnya dimaksudkan untuk dihargai oleh para pemegang saham. Tingkatan pengaruhnya informasi akuntansi ini juga bervariasi, bisa tergantung pada jenis siapa pengambil keputusan tersebut.
menurut Brans sendiri, beliau mengelompokkan para pengambil keputusan ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama, manajemen puncak atau para pembuat keputusan dalam perusahaan yang mengambil keputusan mengenai operasi dan sistem akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan. Yang kedua ialah manajer operasi, yakni para pengambil keputusan dalam perusahaan yang hanya dapat membuat keputusan mengenai operasi saja. Dan yang ketiga adalah mereka di luar perusahaan yang membuat keputusan mengenai perusahaan tersebut yang dapat mempengaruhi lingkungan dan operasinya, tetapi tidak memiliki kendali langsung atas operasi perusahaan atau aktivitas apapun di dalamnya. Di sisi lain, studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan informasi eksternal dan internal yang dilaporkan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial internal. Ketika manajemen memandang para pengambil keputusan eksternal menggunakan informasi akuntansi keuangan dalam proses pengambilan keputusan mereka, maka semakin besar pula informasi tersebut cenderung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan manajemen. Demikianlah presentasi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya pembahasan mengenai artikel akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dona Barsari dengan NIM 2018-310441 akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan antara konsensus dengan aturan mayoritas. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih konsensus itu. Nah, jadi konsensus itu didefinisikan sebagai kesepakatan semua anggota kelompok dalam pengambilan pilihan suatu keputusan. Nah, dalam banyak situasi, konsensus itu hanya dapat dicapai setelah pertimbangan yang matang serta evaluasi yang kritis atas plus dan minusnya. Konsensus ini juga mendorong individu untuk membagi pengetahuan dan keahlian mereka dengan lebih bebas dan menginspirasi para partisipan untuk mengkomunikasikan seluruh informasi yang relevan. Beberapa orang mengklaim bahwa konsensus ini atau hal tersebut itu memotivasi anggota kelompok untuk melakukan yang terbaik dalam tahap implementasi untuk memastikan pencapaian dalam tujuan kelompok tersebut. Tetapi dalam konsensus ini lebih membutuhkan lebih banyak waktu dibandingkan dengan pengambilan keputusan dengan aturan mayoritas, sehingga konsensus ini kurang sesuai apabila diterapkan dalam keadaan waktu yang sempit. Selanjutnya yaitu kontroversi yang disebabkan oleh hubungan atasan dan bawahan. Dalam suatu kelompok dan dalam ketika proses pengambilan keputusan yang terdiri dari atasan dan bawahan, kontroversi itu tidak dapat dihindarkan. Karena atasan mempunyai akses terhadap informasi yang berbeda, sehingga pendapat yang dimiliki pun juga akan berbeda dengan yang dimiliki dengan bawahan. Kualitas dari pilihan keputusan akan sangat bergantung pada bagaimana atasan menangani kontroversi tersebut. Kontroversi dapat cukup sehat ketika ditangani dengan bijaksana dan konstruktif oleh atasan, dan kontroversi tersebut dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, pengaruh dasar kekuasaan. Jadi dalam situasi pengambilan keputusan itu seseorang dapat mempengaruhi hasil keputusan karena seseorang tersebut itu memiliki wewenang dan kekuasaan yang diberikan oleh organisasinya. Nah, terdapat 4 elemen dasar dalam elemen kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan posisi. Kekuasaan posisi ini ada ketika pengaruh seseorang itu merupakan hasil dari posisi orang tersebut dalam organisasi. Jadi berupa wewenang yang diberikan, serta tugas tanggung jawab dan fungsi yang terkandung di dalam organisasi tersebut. Nah, pengaruh kekuasaan ini dapat dirasakan di setiap situasi pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian ini mempengaruhi keputusan ketika hasil dari keputusan itu merupakan hasil dari pengetahuan seseorang mengenai sesuatu yang sedang diinvestigasi, berupa keterampilan atau keahlian teknik khusus atau berupa pengalaman dalam menangani situasi tersebut.
Lalu yang ketiga ada kekuasaan sumber daya. Kekuasaan sumber daya ini ada ketika seseorang mengendalikan sumber-sumber daya organisasi atau sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan suatu keputusan dan menggunakan sumber daya ini sebagai alat untuk mempengaruhi hasil keputusan. Lalu yang keempat yaitu kekuasaan politik. Kekuasaan politik ini dapat digambarkan sebagai keunggulan kepemimpinan pribadi seseorang dan keterampilannya dalam membujuk atau melakukan negosiasi, lalu membentuk koalisi dan berbagai strategi politik lainnya. Nah, pengaruh paling jelas ini terlihat pada situasi pengambilan keputusan yang kompleks dan tidak pasti, di mana terdapat ambiguitas mengenai pilihan-pilihan keputusan dari para partisipan. Selanjutnya ini yaitu dampak dari tekanan waktu. Salah satu alasan yang sering dikemukakan dalam kinerja yang buruk yaitu tekanan waktu. Lalu apa sih dampak dari tekanan waktu itu? Nah, tekanan waktu ini dapat menyebabkan anggota kelompok menjadi lebih sering setuju guna untuk mencapai konsensus kelompok yang lebih kurang menuntut. Lalu juga lebih bersifat mendamaikan dalam situasi tawar-menawar. Tekanan waktu ini juga lebih membatasi partisipasi dalam proses keputusan yang relatif pada sedikit anggota dan lebih terfokuskan pada aturan mayoritas. Tekanan waktu ini juga mendorong perilaku pengambilan keputusan yang otokratis. Pada situasi dengan tekanan waktu, anggota kelompok yang dominan itu cenderung akan mengambil alih dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus pengambilan keputusan oleh pakar. Salah satu yang mempengaruhi pengambilan keputusan yaitu tingkat pengalaman. Nah, dalam tingkat pengalaman ini terdapat 3 yang biasanya mempengaruhi perbedaan ini. Yang pertama dalam pengujian informasi. Yang membedakan yaitu baruan dari metode yang digunakan. Para pakar lebih mengandalkan aturan-aturan yang diperoleh berdasarkan pengalaman pribadi dibandingkan dengan pendatang baru. Lalu para pakar ini juga menguji lebih banyak waktu. Lalu yang kedua yaitu integrasi pengamatan dan temuan. Pada konteks ini, integrasi melibatkan pengelompokan atas pengamatan baik berdasarkan hubungan sebab akibat maupun berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. Ketika mengintegrasikan pengamatan dan temuan, para pendatang baru menghubungkan pengamatan dan temuan yang menjelaskan satu sama lain dan mengabaikan yang tidak menjelaskan satu sama lain. Nah, sebaliknya, para pakar itu menempatkan penekanan khusus pada kontradiksi yang potensial dalam pengamatan dan temuan sebagai alat untuk mendeteksi suatu masalah yang mendasar. Lalu yang ketiga yaitu pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan sepanjang proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam formulasi hipotesis, pengembangan petunjuk dalam formulasi keputusan akhir dan dalam penyusunan ringkasan temuan. Para pendatang baru menyetarakan pertimbangan dengan memutuskan kapan sih waktu yang tepat untuk memilih mana dari fakta yang diamati yang merupakan masalah utama. Sedangkan bagi para ahli, pertimbangan adalah suatu usaha untuk mengembangkan dalam pikiran mereka suatu gambaran dari apa yang sebenarnya terjadi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan kembali pada review artikel mengenai judul dan informasi lengkap artikel, masalah, tujuan, motivasi, dan kontribusi penelitian, dan rangka dan teori yang digunakan. Baik, pertama mengenai judul dan informasi lengkap artikel. Di sini kami menggunakan artikel yang berjudul The Testing of Belief Adjustment Model and Framing Effect on Non-Professional Investors Investment Decision Making yang ditulis oleh Taufan Hanafi dan jurnal ini terbit di The Indonesian Accounting Review volume 7 nomor 1 pada bulan Januari sampai Juni 2017 dan pada halaman 1 sampai 14. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai masalah, tujuan, motivasi, dan kontribusi penelitian.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam perkembangannya, investasi telah menjadi media ekonomi global yang mendorong para pelaku ekonomi, khususnya investor, ketika harus berinvestasi. Fluktuasi dan perubahan harga saham memberikan peluang bagi mereka untuk memperoleh return yang lebih tinggi dibandingkan instrumen keuangan lainnya seperti deposito atau produk tabungan. Namun, peluang tersebut tidak selalu memberikan return yang tinggi bagi investor. Namun, mereka bahkan mendapat risiko yang buruk, yaitu kerugian. Pengambilan keputusan berarti mengidentifikasi dan memilih serangkaian tindakan untuk menangani masalah tertentu. Keputusan investasi umumnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, faktor yang paling penting adalah sikap individu dalam menerima dan mengolah informasi yang diberikan. Framing effect tidak terlalu mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan, terutama pada tindakan yang berisiko. Dengan kata lain, ketika investor diberikan informasi tentang framing atau gain positif, investor cenderung menghindari risiko. Sebaliknya, ketika investor diberikan informasi tentang framing atau loss negatif, investor cenderung menyukai risiko tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu pengujian model belief adjustment, aspek urutan penyajian dan pola penyajian pada pengambilan keputusan investor non-profesional, dan pengujian framing effect pada pengambilan keputusan investor non-profesional. Dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belief adjustment model dan framing effect terhadap pengambilan keputusan investasi investor non-profesional. Selanjutnya adalah motivasi penulis untuk menulis penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai framing effect dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang berdampak pada proses pengambilan keputusan investasi. Dan kontribusi penelitian ini adalah peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjelaskan belief adjustment model dan framing effect sebagai faktor yang mempengaruhi investor non-profesional dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini juga dapat didukung berdasarkan pernyataan dan hipotesis serta kerangka kerja guna memberikan dukungan bahwa hasil penelitian sesuai dengan harapan peneliti. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai rerangka dan teori yang digunakan. Pertama adalah mengenai rerangka penelitian. Rerangka penelitian dalam kali ini telah terlihat dalam gambar yang tertera pada slide. Dan pada penelitian ini menggunakan 8 skenario yang nanti akan diuji beda berdasarkan 3 hal, yaitu mengenai pola penyajian, mengenai urutan penyajian, dan juga mengenai framing effect-nya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai teori yang digunakan. Teori yang digunakan, yang pertama ada teori model belief adjustment. Hogarth dan Einhorn tahun 1992 menyatakan bahwa model belief adjustment menggambarkan penyesuaian keyakinan individu yang memproses informasi secara berurutan menggunakan proses anchoring dan pendekatan penyesuaian. Model belief adjustment ini lebih menarik daripada judgment model karena menyesuaikan serangkaian prediksi berdasarkan keunikannya. Yang kedua adalah teori fuzzy trace. Berdasarkan penelitian sebelumnya tentang hubungan antara memori dan penalaran, Reina dan Brain tahun 1990 menemukan teori fuzzy trace, di mana teori ini berbeda dengan teori prospek. Fungsi dari teori fuzzy trace ini adalah untuk mencari fungsi psikofisik untuk profitabilitas tertentu dan nilai yang dihasilkan, dan untuk mengasumsikan bahwa individu cenderung lebih menyukai penyajian informasi yang sederhana daripada yang kompleks. Dan yang terakhir adalah framing effect. Yusnaini tahun 2005 berpendapat bahwa framing merupakan salah satu alasan pengambilan keputusan yang bias. Ketika bias terjadi, teori prospek berfungsi sebagai penjelasan yang mengungkapkan bahwa kerangka informasi yang diadopsi oleh seorang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada dua alternatif ketika kerangka informasi disajikan kepada individu dalam pengambilan keputusan. Alternatif pertama adalah ketika keputusan individu yang dipilih positif, keputusan yang biasanya diambil oleh individu adalah penghindaran risiko dan sebaliknya. Seperti itu. Baik, sekian adalah presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada variabel yang diteliti. Variabel independennya adalah yaitu baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan terima kasih
Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada variabel yang diteliti. Untuk variabel independennya adalah pola penyajian informasi step by step dan end of sequence urutan bukti informasi atau berita positif diikuti oleh berita negatif dan berita negatif diikuti oleh berita positif dan framing effect. Nah, sedangkan variabel independennya yaitu pengambilan keputusan investasi. Nah, penelitian menggunakan sampel mahasiswa berbanas sebanyak 80 mahasiswa baik program studi sarjana S1 akuntansi maupun S1 manajemen. Nah, lalu untuk metode risetnya, yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan data primer. Mengemukakan bahwa penelitian eksperimental adalah desain penelitian untuk menyelidiki suatu fenomena dengan memanipulasi suatu kondisi melalui prosedur tertentu, kemudian mengamati dan menginterpretasikan hasil manipulasi tersebut. Data primer diperoleh dengan cara memberikan kuesioner secara langsung kepada partisipan tanpa adanya perantara dari partisipan lain. Lalu ada peserta penelitian. Pesertanya adalah mahasiswa S1 akuntansi dan S1 manajemen Perbanas Surabaya dengan jumlah peserta 80 orang. Para peserta ini tidak memiliki pengalaman di dunia investasi, tetapi mereka memiliki pengalaman yang luas terkait keuangan dan investasi di pasar modal. Sampel yang digunakan menggunakan metode purposive sampling. Kriteria mahasiswa yang dipilih sebagai subjek penelitian adalah mahasiswa yang pernah atau sedang menempuh mata kuliah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen investasi dan pasar modal. Yang kedua, investasi manajemen dan portofolio. Dan yang terakhir, analisis laporan keuangan. Lalu ada variabel penelitian. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan keputusan investasi yang dilakukan oleh investor non-profesional. Sedangkan variabel bebasnya adalah yang pertama, pola penyajian informasi. Yang kedua, urutan penyajian informasi. Dan yang terakhir, framing effect. Lalu ada teknik analisis data. Ada uji normalitas. Penyaringan normalitas data adalah langkah pertama yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivarian jika penyajian tujuannya adalah untuk inferensi. Lalu ada uji hipotesis. Teknik analisis data uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji parametrik. Secara umum, ciri-ciri uji parametrik adalah memiliki data dengan skala interval dan rasio serta datanya menyebar atau terdistribusi secara normal. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Berta akan melanjutkan mengenai hasil penelitian. Hasil temuan yang ditemukan oleh peneliti dalam penelitian ini, yang pertama mengenai pada hipotesis 1A, terdapat perbedaan yang signifikan pada judgement akhir antara subjek yang menerima urutan informasi good news diikuti oleh bad news dan subjek yang menerima urutan informasi good news bad news diikuti dengan good news, maksud saya, pada pola penyajian step by step. Yang kedua, pada hipotesis 2A dan 2B terdapat perbedaan signifikan pada judgement akhir antara subjek yang menerima informasi dengan kondisi framing sesuai informasi dan subjek yang menerima kondisi framing dengan informasi terbalik dalam pola presentasi step by step dan end of sequence. Dan yang ketiga adalah untuk hipotesis A 3A dan 3D menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada judgement akhir antara subjek yang menerima pola penyajian step by step dan subjek yang menerima pola penyajian end of sequence berdasarkan urutan penyajian dan kondisi informasi framing. Sedangkan hasil temuan terakhir ialah subjek yang diberikan bukti yang sama pada pola representasi end of sequence, hasil keseluruhannya ialah sama dan tidak ditemukan adanya efek urutan. Selanjutnya,
Kesimpulan dari selanjutnya merupakan kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini dari yang pertama ialah berdasarkan pengujian urutan penyajian informasi, dapat dikatakan bahwa ketika subjek diberikan bukti informasi good news diikuti dengan bad news, dibandingkan dengan subjek yang menerima bad news diikuti dengan good news, dengan kondisi framing sesuai informasi pada pola penyajian step by step, hasilnya adalah menimbulkan sebuah resensi efek. Lalu yang kedua adalah efek framing, di mana pengujian efek framing ini disimpulkan bahwa ketika partisipan menerima bukti yang sama, yaitu good news diikuti dengan bad news, tapi dengan kondisi framing yang berbeda, yakni framing menurut informasi dibandingkan dengan framing informasi yang dibalik dalam kondisi step by step, hasilnya ialah terdapat efek framing. Yang ketiga adalah hasil pengujian pola penyajian dapat disimpulkan bahwa ketika subjek menerima urutan penyajian good news diikuti dengan bad news pada kondisi framing sesuai informasi, tetapi pada pola penyajian yang berbeda, hasilnya adalah menunjukkan adanya pengaruh perbedaan yang signifikan. Demikianlah presentasi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu keterbatasan dan kesempatan penelitian di masa depan, di mana kedua hal ini dapat ditemukan secara langsung dan jelas di bagian akhir artikel. Nah, keterbatasan dan kesempatan ini saling berkait, yaitu keterbatasan yang pertama, yaitu beberapa partisipan yang awalnya bersedia mengikuti eksperimen dan mengisi formulir kesediaan partisipan membatalkan 1 hari sebelum hari pelaksanaan, sehingga peneliti harus segera mencari penggantinya. Nah, dari keterbatasan ini, kesempatan di masa depan yaitu membuat alternatif atau rencana antisipatif dengan mencari peserta cadangan, sehingga pada hari sebelum pelaksanaan akan dapat lebih mudah mencari peserta pengganti apabila terdapat peserta yang membatalkan secara sepihak dan tidak sesuai dengan komitmen awal. Lalu keterbatasan yang kedua yaitu beberapa partisipan itu terlambat di masing-masing kelas sehingga pelaksanaan kegiatan juga terlambat. Nah, sehingga kesempatan di masa depan yaitu mengingatkan peserta secara berkala setidaknya 2 hari sebelum pelaksanaan dan juga pada hari pelaksanaan, serta memajukan waktu pelaksanaan setidaknya itu 15 menit sebelum pelaksanaan dimulai, sehingga meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti keterlambatan peserta ini. Lalu keterbatasan yang ketiga yaitu mix design yang dibuat dan disajikan adalah pola penyajian step by step dan end of sequence. Hal ini membuat hasil penelitian kurang fokus dan cenderung lebih melihat ke dalam framing effect. Sehingga kesempatannya yaitu membuat dan mempresentasikan mix design khususnya pada framing effect, sehingga mampu mencapai hasil yang optimal pada pembahasan framing effect. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.